Kelakuan istri mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dibeberkan ke publik. Bekas anak buahnya menceritakan bagaimana seorang Veronica Tan, yang selama ini tidak banyak diketahui orang. Vero, gitu sapaannya. Sejak sang suami menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terus menuai sorotan media. Penampilannya yang tenang dan sederhana selalu menimbulkan rasa penasaran publik tanah air. Wanita yang dikenal tegar itu akhirnya tak kuat menahan tangis saat harus menerima kenyataan sang suami lebih memilih penjara daripada melanjutkan banding atas vonis hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jakarta Utara. Dari sejumlah kisahnya yang menyedot perhatian publik beberapa waktu terakhir, siapa sangka, di mata anak buah dan rekan kerjanya, Vero ternyata lebih dari sekedar yang diberitakan. Berikut, curhat bekas anak buah ibunda dari Sean, Natania, dan Daud Purnama tersebut, seperti dikutip dari postingannya di akun Facebook Fenita Eng. Fenita Eng, kalau saya cerita kebaikan hatinya, kamu pasti enggak akan percaya, karena saya pun gak habis pikir. Saya gak cerita yang ada di koran, saya sukanya percaya hal yang saya alami sendiri. Saya nulis ini gak dibayar, gak buat misi apapun, tevigis over. Cuma karena saya ingin selalu ingat ada loh orang setulus ini, supaya saya malu saat lain kali berpikir mau kabur dari kesulitan. Kalau beliau tahu saya nulis ini, mungkin saya ditegur karena beliau gak suka publisitas, reluctant role model. Tapi karena memori saya kurang baik, apalagi kalau tertekan, semoga ini selalu pengingat saya apalagi saat sempat dengan nyinyiran di medsos. Saya mau ingat kalau beliau belajar tentang kanker dari nol, agar bisa menolong pasien semaksimal mungkin, padahal bukan latar belakangnya. Beliau tidak ragu saat programnya ditiru atau diambil alih, karena pikirnya yang penting pasien bisa terus dilayani. Beliau menyempatkan di tengah kesibukan untuk hadir di masa sulit stafnya, juga saat ayah saya di rumah sakit hingga di rumah duka. Beliau tidak keberatan dengan cuti hamil saya di masa sibuk program berjalan, malah membelikan ranjang bayi di kantor dan mengizinkan bayi dibawa Uke memastikan ASI eksklusif untuk bayi saya. Beliau sering menanyakan kabar bayi saya setelah tahu ia sempat masuk NICU. Sama sekali tidak bahas soal kerjaan. Beliau membuka pendidikan lanjut dan karir bagi saya. Padahal sama sekali tidak kenal sebelumnya dan saya bukan anak orang penting. 3 hari setelah pilkada putaran kedua, beliau meminta saya untuk bantu konseling pasien kondisi terminal dan mau menjenguk. 11 hari setelah suaminya divonis, beliau ingin membantu pasien jantung yang kesulitan biaya. 3 hari setelah pencabutan banding, beliau membantu temannya yang sakit kanker. Setelah surat pengunduran diri gubernur, beliau masih mengingatkan saya untuk melayani dengan benar dan maksimal dimanapun tempatnya. Saya gak ngerti lagi dari mana kekuatan hatinya untuk selalu memikirkan orang lain setelah semua kejadian ini. Kalau saya sih kayaknya udah pingin pindah negara aja. Tapi, kalau suatu saat nanti benaran mau nyerah, saya yakin kebaikan dari Tuhan yang sudah beliau tabur akan menegur hati kecil saya. Terima kasih Ibu sudah menjadi kitab yang terbuka. Always pray for you. Veronica Tan.